Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi materinya. Untuk Kenneth dipersilakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan dulu, mungkin aku Kenneth ya. Aku dari B27 dan aku di sini sebagai pengajar kalian pada sesi responsi pada hari ini. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi aku akan langsung mulai aja ya. Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Suara aku udah jelas belum? Sama share screen-nya udah kelihatan belum ya? Kalau kelihatan, kasih jempol dong. Oke, thank you reaction-nya. Thank you, thank you. Sip. Kalau gitu aku langsung mulai aja ya. Karena hari ini agak banyak materinya, mungkin aku agak sedikit ngebut. Cuman kalau misalnya kalian merasa kecepatan, kalian boleh langsung ngomong aja ya ke aku ya. Jadi kalian nggak perlu takut itu. Oke, jadi untuk course outline hari ini, materi pertama yang aku akan bawakan yaitu link list ya, tentunya ya, yaitu materi pertama kita. Nah, link list ini menjadi dasar untuk kita belajar semuanya, kayak misalnya untuk tree dan lain-lain, itu kita harus bisa dulu link listnya ya, seperti itu kayak karena untuk hash table dan lain-lain juga nanti akan berkesinambungan semua dengan link list begitu. Dan selanjutnya kita akan belajar juga tentang stack dan queue. Nah, ini juga menarik nih konsepnya nih. Dan berikutnya ada hash table dan juga ada tree. Nah, paling gitu ya. Untuk tree ini kita akan belajarnya di binary search tree. Oke, paling gitu aja. Gua akan lanjut. Nah, pertama-tama aku akan masuk dulu ke materi pertama kita, yaitu link list. Nah, jadi seperti yang kita tahu semuanya, link list itu merupakan struktur data linear ya, yang terdiri dari node-node yang saling terhubung melalui pointer. Jadi untuk sesama node-node ini, mereka itu terhubung melalui pointer ya. Jadi kayak pointer ini gunanya untuk mengetahui alamat-alamat dari node lainnya, supaya kita nggak lost track itu sama alamat lainnya. Nah, mungkin bagi kalian udah harusnya udah mengenal ya pointer itu apa, karena udah belajar juga di semester satu. Cuman kalau bagi yang masih bingung, mungkin nanti aku sambil jalan aja ya, dengar jelasin juga. Nah, jadi di dalam setiap node pada link list itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada data untuk menyimpan suatu nilai, dan juga ada pointer, yang gunanya itu menyimpan alamat yang menunjuk ke node lainnya. Paling gitu aja sih untuk pengenalan link list secara singkat. Nah, ini adalah ilustrasi dari single link list, yang elemennya itu terdiri dari satu data, atau bisa banyak datanya, dan satu pointer menuju next. Paling gitu untuk yang single link list. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan, itu gambarnya seperti ini. Ini di pertama-tama itu ada head dan juga di belakangnya itu ada tail. Head itu kita untuk menyimpan alamat yang menunjukkan kalau head itu merupakan elemen pertama atau node pertama dari link list kita. Sedangkan si tail itu merupakan node terakhir dari link list kita supaya kita dapat menyimpan keep track gitu dari si link list ini gitu untuk si node-node-nya supaya kita nggak hilang arah gitu. Nah, paling gini contohnya ada di sini ada untuk head-nya itu ada value-nya yaitu A dan dia menyimpan si node A ini menyimpan address yang menunjuk ke node B, yaitu si ini, sorry, yang ini yang kedua. Dan si node B ini menyimpan address yang menunjuk ke node 3, yaitu si tail. Nah, begitu salah satu address ini hilang di tengah-tengah misalnya, ya udah berarti link list ke belakangnya itu hilang semua. Kita nggak akan bisa lagi tahu alamat-alamat ke belakangnya, gitu ya paling untuk link list seperti itu. Dan ini adalah yang double link list. Nah, untuk codingannya nanti aku bakal tunjukin yang double link list aja. Untuk single link list itu agak sederhana sebetulnya, karena double link list itu bedanya ada not pref dan juga single link list itu nggak ada sih pointer ke prefnya. Paling gitu aja. Pref itu adalah pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Paling gitu aja. Nah, untuk double link list itu elemennya terdiri dari data. Data ini bisa banyak, gak cuma bisa satu. Dan ada pointer yang menunjuk ke next, yaitu ke node selanjutnya. Dan juga menunjuk ke pref. Nah, dapat kalian lihat pada node head ini, prefnya itu adalah nol. Karena emang di sebelum head ini nggak mempunyai node apa-apa, alias nol. Gitu ya, alias pointernya nol gitu. Nah, sedangkan ke next-nya yaitu ke tail, karena cuma ada dua node di sini. Jadi mereka saling berhubung. Paling gitu aja untuk yang doubling list. Sekarang aku bakal lanjut ke ilustrasinya dalam Miro ya paling ya. Aku bakal share untuk link whiteboard-nya ke kalian. Bentar. Paling ini ya, kalau kalian mau sambil lihat Mironya, tapi aku juga sambil share screen. Bentar, gini. Oke, anggaplah kita punya sebuah node di sini. Kita punya node. Misalnya di sini aku kasih nilainya itu, sebentar ya. Misalnya di sini ada 5 gitu ya. Ini aku agak perbesar aja supaya lebih kelihatan. Ya, mungkin 36 ya. Nah, aku mau bikin untuk next-nya itu, misalnya ada node, misalnya 10 deh.
Dan untuk node selanjutnya, itu misalnya ada 16 misalnya. Nah, 5 dan 16 ini, mereka bertindak sebagai head dan juga tail. Nah, paling gini. Nah, apa jadinya kalau misalkan sebuah link list cuma punya satu node aja? Misalnya kayak yang di bawah ini. Misalnya gini. Nah, berarti mereka punya head dan tail yang sama. Sorry, ini tail ya. Nah, mereka head dan tailnya itu ada di posisi yang sama, menunjuk ke alamat yang sama gitu. Paling gitu aja untuk singkatnya. Nah, sekarang di dalam link list itu ada beberapa operasi. Yang pertama, aku list di sini ya. Yang pertama itu ada push. Push itu ada dua, ada tiga, sorry. Ada push head atau yang bisa kita kenal dengan insert depan ya. Kalau misalkan dosen kalian ngejelasinnya pakai insert depan, itu sama aja. Yang kedua ada push tail atau yang bisa dikenal dengan insert belakang. Dan yang ketiga itu ada push mid atau yang biasa kita kenal dengan insert tengah. Nah, sebenarnya dari tiga ini, yang paling sulit itu adalah push mid. Karena di push mid ini kita harus membandingkan nilai-nilainya. Kita harus tahu nih, mid itu mau ditaruh di mana. Bukan sembarangan kita taruh di tengah-tengah, tapi kita harus mengurutkan si link listnya itu dari yang misalnya paling kecil ke paling besar, dari prioritas paling kecil ke prioritas paling besar. Paling gitu sih untuk operasi push. Nah, selanjutnya ada juga operasi yang namanya search. Search itu ya berarti kita cari nih, kita mau cari suatu nilai berdasarkan value yang kita kasih. Misalnya kita mau cari nih, node itu ada di mana sih? Misalnya kayak gitu. Oke, paling berikutnya ada operasi lagi namanya delete atau pop ya. Kalau aku biasanya ngomongin pop head atau delete depan, pop tail, yaitu delete belakang. Nah, ada juga satu lagi namanya pop mid ya, delete tengah. Paling gitu sih. Untuk operasi-operasinya, kita akan bahas satu persatu ya. Dari operasi ini, kita akan pakai term untuk single link list terlebih dahulu. Misalnya aku di sini mau kasih insert depan ya, atau push head. Nah, misalnya aku mau push head, aku mau push nilai 3 misalnya ke depan. Nah, apa yang terjadi? Kita copy aja ya untuk link list yang atas ini. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat sebuah node baru. Nah, sorry, ini harusnya, nah, dia agak susah. Ini di bawah ya. Nah, aku akan buat sebuah node baru. Algoritma seperti ini. Nah, di sini node-nya 3. Kita kasih value 3 karena kita mau nge-insert 3 ya value-nya ya. Nah, kita mau insert di bagian depan. Caranya gimana? Nah, pertama-tama kita harus menghubungkan si node baru ini. Ini kita namakan dengan new node ya, anggap aja. New node gitu, seperti ini. Ya, kalau ada yang mau nanya sambil di chat aja ya, nggak apa-apa kok. Nanti aku sambil baca juga chatnya. Nah, node baru ini kita akan hubungkan dengan head. Jadi kalau kita tulis algoritma di sini, pseudocode-nya gitu ya. Berarti kita bikin misalnya node, new node sama dengan misalnya kita bikin sebuah node baru ya, create new node aja ya gitu ya. Misalnya kita bikin 3 value-nya, kita paste 3. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah new node punya tail, berarti, punya next berarti. New node punya next, sama dengan head. Nah, kita udah melakukan kedua buah operasi ini dalam gambar ini. Nah, tapi sampai sini belum beres. Setelah ini, kita harus update si head-nya yang baru. Nah, menurut kalian, head-nya pasti udah berubah kan sekarang? Udah bukan di 5 lagi. Tapi elemen paling depannya sekarang udah berubah jadi si 3 ini atau si new node ini. Nah, gimana cara kita mindahin si head-nya? Ya udah, kita tinggal paste aja head sama dengan new node. Kenapa kita bisa langsung bikin sama dengan gini? Karena si new node ini sebetulnya, nah kalian bisa lihat ya, di sini tuh kodenya dia ada sebuah bintang asterisk ya. Ini mati, artinya dia tuh menyimpan sebuah alamat dari si new node. Jadinya kalau kita assign si head-nya sama dengan new node, ya udah si head ini sekarang berada di alamat si new node gitu, bukan lagi di angka 5 ini. Sekarang head-nya dia berpindah ke new node ini. Nah, ini adalah operasi push head. Paling gitu, paling gitu ya. Nah, kalau udah, paling kita lanjut aja ke push tail. Sederhananya ya. Nanti aku bakal
tunjukin code lengkapnya ya. Udah aku siapin juga. Ini aku pindahin aja. Nah, misalnya dari push head ini, kita mau lanjut ke push tail. Anggaplah kita mau nge-push nilai 30 misalnya, push tail gitu ya. Nah, di sini kita bikin lagi node baru. Kita copy aja. Nah, kita kasih value dia 30. Nah, sekarang algoritmanya gimana? Berarti mirip-mirip sama push head. Cuman kebalikannya. Kalau kayak gini berarti kita bikin dulu new node sama create new node 30. Lalu kita bikin. Nah, kita balik aja. Berarti tail punya next. Kita hapus aja dulu ya. Sama dengan new node. Gitu. Ini new node ya. Nah, dengan kita melakukan tail next sama dengan new node. Nah, ini udah pindah sekarang ke sini. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, tapi setelah ini belum beres. Kita juga harus memindahkan tailnya ke new node yang baru. Berarti tail sama dengan new node. Udah, gini aja. Beres untuk si push tail. Nah, mungkin di sini eh, sederhana ya untuk push head dan push tail. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak ya? Kalau ada yang mau nanya langsung chat aja nggak apa-apa. Daripada kita makin lanjut terus taunya makin pusing gitu ya. Tapi kalau nggak ada aku lanjut dulu ya. Mungkin aku sambil lanjut aja supaya waktunya nggak habis. Nah, di sini aku tambahin lagi. Misalnya aku mau push mid ya, operasi selanjutnya. Nah, misalnya aku mau push mid, aku mau masukin sebuah nilai yaitu 14 misalnya. Yang aku kopas lagi. Nah, kalau push mid 14, ini kita nggak punya pointer yang menunjukkan kalau nilai itu ada di mid. Nah, kita cuma punya pointer head dan juga pointer tail. Kali ini harusnya pindah ya. Nah, seperti ini harusnya. Kita punya tail ada di 30 dan juga ada head di 3 gitu ya. Nah, caranya kita harus searching dulu nih. Syarat dari pushmit adalah kita harus mengurutkan si value-value-nya. Jadi maksudnya gimana? Kita harus taruh 14 di antara di kirinya itu harus lebih kecil nilainya dan di kanan itu harus lebih besar. Nah, kira-kira di mana nih tempat yang cocok untuk menyimpan si node 14 ini? Tentunya ada di antara 10 sama 16 kan ya, supaya dia menjadi berurutan. Nah, gimana cara kita bisa mendapatkan hal itu? Caranya adalah ya udah kita bikin pointer sementara dulu di head. Kita bikin sebuah node. Kita bikin aja current gitu ya. Nah, perlu diingat ya, untuk head dan tail ini nggak bisa kita pakai untuk proses traversal. Nggak boleh kita gerak-gerakin sembarangan. Nah, kalau kita mau bikin sebuah node, sebuah pointer untuk kita traversal gitu ya, untuk kita pindah-pindahin ke node lain secara bebas, kita butuh satu pointer tambahan lagi. Ingat ya, kita nggak boleh pindahin head dan tail secara sembarangan gitu. Kita butuh satu node tambahan lagi, node pembantu, yaitu current. Kita bikin aja current, dia menuju ke head secara initially. Paling gitu. Nah, udah gitu, kita punya juga sih new node kan. Node misalnya new node gitu ya, sama dengan misalnya create new node. Kita bikin dia 14. Nah, kita namain sih ini new node gitu ya. Nah, lalu kita bikin node current sama dengan head. Berarti kita bikin satu label lagi di sini, current. Dan dia menuju ke head. Nah, gitu ya. Dia menuju ke angka 3 ini, ke node 3. Nah, selanjutnya kita mau banding-banding ini. Kita mau cek apakah, jadi kita pakai while aja ya. While ketika di mana kondisinya color current punya next itu nilainya masih lebih kecil daripada si Unode punya value. Ini harusnya current punya next punya value ya. Nah, lebih kecil daripada new node punya value. Yang kita lakukan adalah current sama dengan current punya next. Kita pindahkan si current ini menjadi current dot next gitu ya. Kita pindahkan si current ini menjadi kelima gitu. Ibaratnya kayak gitu. Selama si current ini masih current punya next ya. Current punya next berarti current menuju ke 5 ya. Berarti si 5 ini nilainya masih lebih kecil daripada si new node gitu ya. Kita gerak-gerakin terus si pointernya. Kayaknya aku hapus dulu. Nah,
Berarti kita current, current sama dengan current punya next. Kita lanjut, lanjut, lanjut terus. Punya next. Udah gitu kita 14 bandingin lagi sama 10. Apakah masih lebih kecil si 10? Kalau iya, ya udah kita majuin lagi si currentnya. Nah, sekarang kita bandingin lagi. Apakah current punya next yaitu 16 lebih kecil daripada 14? Enggak ya. 16 lebih besar daripada 14. Sehingga kita keluar dari si while loop ini. Kita pindah ke bawahnya. Berarti yang kita lakukan adalah gimana nih logikanya supaya kita bisa masukin 14 di antara 10 sama 16. Apakah kita bisa langsung pindahin current punya next sama dengan new node? Nah, kira-kira boleh nggak kayak gini? Ada yang bisa jawab? Boleh nggak aku langsung pindahin current punya next-nya? Jadi ke ini gitu, ke 14. Coba jawab aja di chat. Aku mau kalian jawab tuh. Aktif-aktif. Yang malu boleh PC aja. Bisa nggak kira-kira? Boleh kayaknya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Selain boleh. Apakah ada yang setuju enggak siapa nih? Coba-coba yang setuju nggak boleh, boleh reset. Yang setuju yang setuju boleh, mungkin kasih emot tepuk tangan misalnya. Coba. Nggak boleh kok. Enggak kak. Jadi boleh atau enggak nih? Nggak boleh kayaknya. Ya, yang bener nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena ini, kalau misalkan aku langsung pindahin nih, nextnya jadi ke 14. Lalu 16 ini, siapa dong yang menuju ke 16 ini? Apakah masih ada? Udah nggak ada kan? Berarti nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalkan kayak gini, berarti kita lost track nih 16 sama 30 ini. Ya udah, kedua not ini hilang gitu. Hilang dari peradaban gitu. Masih ada di dalam memori, cuman kita nggak tahu letaknya di mana. Kayak misalnya contohnya gini, kita ibaratkan kita ngasih password ke orang. Kita misalnya kita bikin kita kasih kertas ini ke orang random misalnya, ke yang kita nggak kenal gitu. Kita kasih orang di jalan gitu. Nah, kalau kayak gitu, apakah kita masih bisa ngebuka sosial media kita? Nggak bisa kan? Kita udah lupa password kita. Ya udah hilang aja gitu itu akunnya. Masih ada di database, cuman kita nggak tahu apa passwordnya. Nggak bisa diakses sama siapa-siapa, kecuali si orang itu. Paling gitu, ibaratnya. Nah, kalau kayak gitu berarti kita ubah algoritma kita, nggak boleh seperti ini. Berarti kita ubah jadi, nah ini kan awalnya masih ke connect ya, full dengan 16. Nah, kita ubah nih, new node, punya next, sama dengan current, punya next. Loh, kok bisa kayak gini? Bisa dong, karena current punya next masih ke 16. New node punya next sama dengan 16. Berarti ke ini gitu ya. Jadi current punya next menuju ke node yang sama dengan new node punya next. Nah, habis itu kita barulah boleh putusin si koneksi antara current dengan juga si current punya next ini. Caranya adalah kita ubah current punya next sama dengan new node. Ya udah, berarti ini udah hilang. Kita hapus, lalu kita pindahkan. Nah, menjadi seperti ini. Ini kalau mau aku rapihin, jadinya bentuknya seperti ini. Aduh. Nah, ini di sini. Nah, jadinya kayak gini. Oke, sampai sini udah paham kenapa nggak boleh tadi? Paham ya? Ya udah, mungkin kalau yang belum paham boleh catain nanti. Sudah, oke oke. Mantap, mantap. Nah, ini udah kita boleh hilangin. Boleh kita hilangin juga. Oke, sampai push gini aja. Paling kita lanjut ke pop ya, operasi pop. Kalau search itu gampang, sebenarnya tinggal banding-bandingin aja sih. Kayak paling wild card punya next, bla 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 gitu. Oke, sebelum ini aku mau kasih satu syarat lagi nih. Sebelum kita lanjut, di pushmit itu ada baiknya kita di awal-awal itu kita validasi. Seperti ini, misalnya em, di sini deh. Misalnya kita kasih nih, if not punya value lebih kecil daripada head, apa yang kita lakukan kalau misalkan kondisinya seperti ini? Ya udah, kita langsung aja head gitu ya. Nah, syarat kedua, kondisi kedua, di mana kalau misalnya new not punya value, ini else if deh, lebih besar daripada tail. Yang kita lakukan adalah push di tailnya. Nah, paling gini,
Nah, barulah selanjutnya kita lanjut ke si else ini. Nah, paling gitu ya. Untuk code sederhananya, paling gitu, ini 14, ini 14. Paling gitu. Oke, kalau gitu, kita lanjut aja ke yang pop ya. Misalnya kita mau bikin pop head di sini. Pop head, ini nggak pakai value ya, kalau pop head. Kita langsung aja. Nah, caranya gimana sih? Kita mau melakukan operasi pop head. Ada yang bayang? Nah, caranya gini. Caranya adalah kita harus pindahkan si head ini ke sebelahnya. Tapi sebelum itu, kita nggak bisa langsung pindahin head ke head punya next. Kenapa? Nggak bisa. Karena kalau kayak gitu, kita nggak bisa nge-delete si tiga ini. Kita udah lost track sama not tiga ini. Nah, supaya kita nggak lost track, kita harus bikin dulu satu buah variabel pembantu. Namanya not. Ya bebas lah, mau kalian namain current, mau kalian namain nama kalian, mau kalian namain misalnya not to delete, boleh ya. Aku pakai aja not to delete ya, supaya nggak pusing. Nah, paling gini. Kita yang kita mau delete adalah si head ini. Nah, tapi hati-hati. Sebelum kita mendelete si head, kita harus pindahin dulu. Head sama dengan head punya next. Nah, yang berarti di sini ada not to delete dan di bawahnya kita pindahin head sama dengan head punya next. Berarti head punya next adalah si 5 di sini dan si new not to delete-nya itu masih di 3. Nggak berubah. Paling gitu. Nah, kalau udah kayak gini, barulah kita boleh delete si not to delete-nya. Nah, caranya gini. Kita lakukan free dulu ya. Free not to delete. Nah, kalau udah kayak gini, barulah kita bikin not to delete sama dengan wow. Nah, paling gini. Oke, mungkin kalau misalnya kalian nanya nih, yang bener tuh free dulu atau dinulin dulu sih? Nah, setelah aku baca-baca ternyata, aku juga dulu punya pertanyaan yang sama ya. Setelah aku baca-baca ternyata yang bener itu adalah di free dulu, baru kita nulin. Kenapa? Kalau misalnya kita nulin dulu, yang artinya note ini udah nggak bisa di free lagi. Dia jadinya nyantol gitu loh. Tapi kalau free dulu, nah ini adalah nge-free memori yang benernya kayak gini harusnya. Kita free dulu, baru kita nulkan dulu. Jadi perlu diingat juga ya. Tapi ini sebenarnya nggak beberapa dosen harusnya memperbolehkan terbalik juga. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya kalian terbalik juga itu doesn't matter amat sih. Cuman ya best practice-nya kalian harus di freean dulu buat kalian nolkan. Nah, kenapa dinulin? Supaya nggak nyantol pointernya. Supaya si notulen-nya benar-benar hilang dari memori kita. Gitu, kayak buat validasi aja gitu sebenarnya. Oke, paling gitu. Sekarang kita coba yang hotel. Nah, ini kita hapus ya. Berarti kita, ya udah aku kasih misalnya kayak gini. Nah, sekarang link list kita tinggal seperti ini. Nah, sekarang kita mau pop tail misalnya. Misalnya gini. Nah, untuk pop tail, gimana sih caranya? Apakah kita bisa langsung, eh misalnya gini, kita pakai algoritma yang sama misalnya. Not to delete sama dengan tail. Apa kita boleh langsung kayak gini? Kalau di single list, jawabannya nggak boleh ya. Kenapa? Karena kalau kita bikin not to delete sama dengan tail langsung. Sekarang pertanyaan aku, eh mana node yang bisa nge-track untuk node sebelumnya? Apakah tail punya punya fitur untuk menunjuk ke node sebelumnya? Kalau di singling list. Ini kita lagi ngomongin singling list ya. Jawabannya nggak ada. Jadi mau nggak mau, kita harus reversal lagi dari head. Nah, inilah kelemahannya dari single list. Itu nggak enaknya. Kalau kita mau berurusan sama tail, kita mau ngehapus, gitu ya, nggak bisa. Kita harus balik lagi ke head dulu. Nah, oke, mungkin not to delete-nya bener. Kita taruh tail. Tapi kita harus reverse lagi. Kita bikin lagi not, misalnya current gitu ya. Current misalnya, kita kasih head. Udah gitu kita bikin lagi while. Berarti di sini apa? Current punya tidak sama dengan tail. Berarti current. Dengan current punya. Nah, maksudnya apa? Kita mau move si current itu, ya bukan kasih current ya. Kita mau nge-move si current itu sampai ada di 16 ini. Nah, yang nanti yang mana si current ini akan mendetail berikutnya setelah dihapus. Gitu. Nah, kita maju terus. Apakah
current punya next sama dengan tail? Enggak ya. Maka kita lanjut. Apakah current punya next sama dengan tail? 14 bukan tail. Maka kita lanjut lagi. Kita move. Current punya next sama dengan tail. Bukan ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat apakah current punya next itu sama dengan tail. Iya. Kalau udah, kalau gitu ya berarti kita stop. Kita stop reversal. Nah, kalau udah, barulah kita bikin di bawahnya. eh, Berarti gimana? Kita bikin aja misalnya not to delete. Atau kita bikin apa ya? Free ya. Kita free dulu ya. Not to delete. Nah, kalau udah kayak gitu, barulah kita boleh not to delete. Ya kan? Oh. Nah, selanjutnya, apakah kita perlu update nih? Current punya next-nya. Kita perlu update ya, buat memastikan aja. Berarti current next. Ada kan? No. Nah, ini udah kita hapus ya. Seperti ini udah hilang. Nah, udah jadi nol gitu ya. Nah, sekarang kita perlu pindahin si tail nih ke si current ini. Caranya ya udah tail sama dengan current. Kalau dia punya algoritma lain selain ini, boleh ya, asalkan selama masih works gitu, masih make sense. Karena emang linked list itu bukan hafalan. Kita harus apa ya? Kita harus bisa memvisualisasikannya di otak gitu. Kalau misalnya kita ngafalin linked list, tapi kita nggak paham gitu, kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Ya udah itu kalian mati aja sampai ke kelas nanti bakal susah lah. Sampai masuk ke materi BST, nanti ada yang AVL3 dan lain-lainnya, itu bakal susah banget. Kalau misalnya kalian nggak paham gimana cara English itu bekerja. Makanya dari sekarang aku ngepraktekinnya sambil divisualisasiin supaya kalian lebih paham. Bagi yang belum selalu kebayang gitu ya. Paling gitu. Nah, sekarang paling kita mau bikin yang PubMed ya, yang terakhir kali ya. PubMed. Nah, misalnya kita mau pop, itu apa? Kita nggak bisa sembarangan langsung PubMed aja. Kita harus kasih value-nya. Misalnya kita mau nge-pop yang 14, contoh. Nah, sekarang kita kopas lagi untuk ininya. Nah, seperti ini. Pertama-tama, kita validasi dulu nih. If, misalnya, value. Misalnya, kita kasih parameter value gitu ya. If value sama dengan head, sebenarnya value. Langsung aja, oke. Seperti yang tadi ya, waktu pushmit, itu sama aja. Ya, value sama dengan head, sebenarnya value. Berarti pop, tail. Itu ya. Oke. Nah, berarti else. Nah, else-nya kita bikin algoritma buat PubMed. Itu caranya gimana? Kita harus ngebandingin lagi sama. Kita mau cari, ntar ini kuliah dulu. Kita mau cari 14 ini ada di mana. Nah, pertama-tama kita harus bikin pointer yang menunjuk ke node sebelum di delete. Berarti kita butuh namanya current lagi. Kita bikin lagi misalnya current sama dengan head. Kita butuh buat traversal lagi sama. Nah, kita bikin di sini current. Nah, kita mau cari si 14. Caranya, berarti kita bandingin. If current punya next, berarti while ya. Current punya next, tidak sama dengan. Current punya next, punya value, tidak sama dengan value. Berarti yang kita lakukan adalah, tidak perlu current sama dengan current punya next. Ya, paling gitu ya. Nah, lalu kita mau eh, coba kerjain ya. Current punya next, punya value, sama dengan value gak? Enggak kan ya. Kita yang mau kita hapus adalah si 14. Kita mau hapus yang ini. Enggak, berarti kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bandingin lagi. Apakah current punya value sama dengan 14? Bukan ya? Iya ya. Current punya next punya value itu 14. Berarti udah kita stop traversal-nya. Dan yang kita melakukan adalah kita langsung aja. Current punya next sama dengan current punya next punya next. Maksudnya gimana sih ini? Maksudnya gini. Current punya next. Berarti si pointer yang ini ya. Pointer ini kita mau pindahin. Sama dengan current punya next. Yaitu 14. Punya next lagi. Nextnya 14 apa? 16. Nah, berarti kita mau pindahin ini ke si
16. Begitu. Karena 14-nya di sini berarti. Nggak ada not yang menuju 14. Tapi 14 ini masih menuju ke 16. Ini bebas sebetulnya. Kalian boleh hilangin. Tapi kalau aku sih nggak sih. Personally aku langsung aja di delete ini. Jadi aku langsung aja free. Sorry. Ini kita harus bikin satu not sementara dulu ya. Seperti yang tadi. Sorry aku lupa. Not to delete. Misalnya kita anggap aja dia 0 dulu gitu. Ini. Kita bikin dia sementara. Atau langsung aja di sini. Nah, berarti not to delete-nya sama dengan current. Ya, next. Gitu ya. Nah, barulah kita free kalau udah. Kalau udah kita bikin not to delete dan mulai aja langsung. Nah, berarti ini udah kita. Yang kita punya adalah si head sama tail. Head 10 sama tail. 5, 10, 16. Gitu ya. Untuk yang pop mid. Oke, mungkin sampai pop mid dulu ada yang mau ditanya atau udah paham? Kenapa nggak langsung current punya next sama tail, Pak? Current punya next sama dengan tail. Oh, nggak bisa. Karena bagaimanapun kita harus pastiin apa ya? Kita nggak tahu nih current punya next itu apakah tail atau bukan. Nah, kita harus tahu ya kayak current punya next itu apakah udah tail atau bukan. Tapi kalau misalkan kan bisa aja di sini kondisinya misalnya kayak gini ya. Ini masih ada note lagi. Udah gitu tailnya di sini. Kalau kayak gini kan nggak bisa kita langsung current punya next sama dengan tail gitu kan. Kita harus pastiin dulu. Makanya kita harus pakai punya next gitu paling. Itu alasannya kenapa kita nggak boleh langsung current punya next sama dengan tail. Kalau start currentnya dari head punya next, bisa nggak Kak? Bisa, boleh boleh. Itu lebih bagus lagi. Karena kita udah bandingin di awal kan, value sama dengan head punya value. Berarti kita langsung aja currentnya. Nah ini current yang pertama ya, not current sama dengan head punya next. Boleh ya? Thank you, pertanyaannya bagus. Ini boleh nih, boleh banget. Nah paling gitu sih untuk PubMed. Paling aku langsung lanjut ke code aja ya supaya lebih kebayang. Oke, kita masuk ke yang double index. Oke, udah kelihatan kan nih? Harusnya aman. Nah, di sini aku bikin yang langsung ke doubling list aja ya. Aku nggak bikin yang singling list lagi karena aku udah nyontohin tadi. Untuk doubling list itu sebenarnya hanya butuh satu pointer tambahan. Sorry, ini kok nggak ada. Eh, ini harusnya ada ref. Ini. Ya, aku lupa namanya. Ya, ini harusnya di atasnya ada ref. Jadi ada struct node, yaitu next, dan juga pref satu lagi. Pref itu menunjuk ke node sebelumnya, gitu ya. Kalau next itu menunjuk ke node setelahnya. Jadi kalau misalnya kita visualisasikan di sini, tuh jadinya bentuknya kayak gini. Dia juga punya petunjuk ke node sebelumnya. Ini juga sama, dia punya petunjuk ke node sebelumnya. Gitu. Jadi, dia mempermudah kalau waktu kita push tail. Sorry, maksudnya pop tail. Pas pop tail, kita nggak perlu lagi traversal dari awal, karena tail punya pointer yang menuju ke node sebelumnya. Gitu ya. Paling untuk yang doubling list gitu, tapi jangan lupa, paling kita harus butuh satu additional step lagi. Kita butuh nge-set si new node punya prefnya. Gitu. Nah, itu sih paling. Nah, paling ini ada sedikit function yaitu create new node. Biasa aku pakai sih. Tapi kalau kalian nggak mau pakai, ya udah nggak apa-apa. Itu juga better. Ini di sini harusnya type def. Aku ada yang mistake kemarin. Type def, udah gitu aku masukin di sini. Nah, gunanya type def ini apa? Supaya kita nggak ngetik-ngetik lagi struct node sampai mampus gitu ya. Mending kita langsung aja bikin type def. Supaya kita mendefinisikan kalau struct node itu udah kita bikin tipe data jadi node. Kita bikin user defined data type gitu ya. Langsung aja bikin head sama dengan null, tail sama dengan null. Udah gitu paling di push head. Nah, ini seperti yang aku udah jelasin tadi ya. Kita bikin new node baru, create new node. Di mana new node ini itu merupakan kayak sebuah mesin produksinya lah gitu. Mesin produksi sebuah node. Dia nge-set si data itu jadi X atau nilai yang kita mau. Udah gitu, new node punya next sama dengan null. Pastinya masih null ya. Karena initially kita belum tahu new node punya next itu apa, new node punya pref itu apa. Jadi initially dia masih null. Mereka masih null. Lalu kita return supaya kita bisa assign ke variabel si new node ini. Nah, sekarang kita harus cek dulu apakah headnya nol atau enggak.
Maksud dari code ini apa? Yang baris ke 21 ini. Maksudnya adalah kita cek apakah link listnya kosong atau ada isi. Kalau masih kosong, kita langsung aja head sama dengan tail sama dengan new node. Kita nggak perlu lakukan operasi yang bawah ini. Paling gitu, oke? Karena initially head sama tail itu masih null. Kita define di awal sih. Oke, mungkin aku mau sedikit kasih tahu dulu ya. Untuk UTS tahun lalu, itu tipe-tipe soalnya ada ngebenerin coding. Gak coding dari awal sih, cuman ngebenerin coding aja kalau nggak salah. Singkat aku gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada sebuah link list. Udah gitu kalian lengkapin kayak function misalnya di push head atau di push tail, itu kalian nggak lengkapin gitu. Tapi kalian ngelakuinnya kalau nggak salah nggak bukan pakai kode C deh. Kalian boleh pilih antara mau kalian pakai C atau nggak kalian pakai pseudocode. Jadi kalau misalkan kalian nggak hafal codingannya, ya udah kalian asal aja. Yang penting codingannya make sense. Yang penting make sense kayak yang aku contohin di Miro tadi. Yang penting algoritmanya udah bener gitu. Harusnya kayak gitu udah bener kok. Tergantung dosen juga sih. Ya paling gitu sih. Nah, paling gini, udah punya next sama dengan head, ya udah ini sisanya sama sama yang aku contohin tadi. Ini untuk yang search ya. Untuk yang search paling gini aja. Eh gampang sih ini. Nah, ada yang tahu kenapa while-nya ada dua kondisinya? Kenapa kita harus pakai current tidak sama dengan null, and then current punya data tidak sama dengan next? Ada yang tahu nggak? Aku langsung aja seperti ini. Kenapa nggak langsung kayak gini aja? Coba ada yang pendapat nggak di chat aja? Siapa aja deh satu orang. Oke, nggak ada yang mau nih. Ya udah deh, kalau nggak ada, aku langsung jawab aja ya. Karena kalau misalkan aku langsung kalian punya data tidak sama dengan X, itu bisa aja ya itu masih nol. Nah, apa jadinya kalau misalkan nol seperti ini? Kita nunjuk ke data. Ini akan error kalau di sini. Dia langsung terminate programnya. Jadinya kita harus pakai dulu karena tidak sama dengan nol. Dan juga kita barulah kita cek apakah kalian punya data tidak sama dengan X. Kita validasi dulu nih, karena udah nol atau enggak. Kalau misalkan nol, kita skip aja. Berarti nggak ada gitu. Ya udah paling gitu. Nah ini pushmit juga sama lah ya. Top head, top tail. Paling bedanya gini, kalau top tail lebih sederhana kalau di doubling list. Cuma jangan lupa selagi kita nge-push ya, nge-push tail, kita harus kasih juga new node punya press sama dengan tail gitu. Tail yang sebelumnya. Paling gitu. Oke, paling kalau ada yang butuh penjelasan code-nya lagi, nanti boleh minta ulang aja di akhir ya. Mungkin aku sekarang akan lanjut dulu karena waktunya terbatas. Ini untuk yang doubling list tadi udah. Nah, ini untuk yang circular link list. Circular link list itu bedanya cuma satu, yaitu eh pointer nya untuk si tail itu menuju ke head untuk yang single link list. Tapi kalau misalkan double link list, ada node next sama node pref-nya, berarti head punya pref juga harus menuju ke tail. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nge-print circular link list, jadi infinite loop, karena kita muter-muter terus. Dari head ke tail, udah gitu, balik lagi ke head, ke tail lagi. Circular gitu sih paling. Kalau kalian bayangin gitu ya, kalian pasti pernah pakai Spotify kan ya semuanya? Atau YouTube deh, playlist YouTube deh misalnya. Atau nggak playlist Spotify. Udah gitu kalian mau nyalain mode loopnya. Jadi setelah kalian udah beres dari lagu awal sampai akhir, kalian mau balik lagi ke lagu awal. Itu pakai circular list konsepnya. Mirip. Bisa kalian terapin ke Spotify kayak gitu. Nah, itu di soal tahun lalu itu keluar circular. Kalian disuruh implementasiin kalau nggak salah. Kalian disuruh code. Cuma kalau misalnya kalian disuruh code, jangan khawatir ya karena kalian cuma perlu ubah satu pointer waktu kalian nge-push. Pas kalian push tail, nanti kalian langsung bikin aja. Tail punya next, kalian jadi head. Gitu ya. Dan untuk yang head juga sama. Berarti apa? Head punya head. Sama dengan tail. Paling gitu aja kalian ubah. Oke, mungkin ini codingannya bakal aku share juga nanti. Jadi tenang aja. Nggak perlu khawatir. Ini aku udah jadi nol lagi. Sekarang aku lanjut ke stack. Nah, stack ini sederhana banget nih. Kayak misalnya kalian lagi kenumpuk-numpuk sebuah buku atau dokumen gitu ya. Kan bayangannya seperti itu. Lalu kalian mau ngambil dokumennya dari atas. Berarti logikanya,
saat kalian naruh sebuah dokumen gitu ya. Kalau misalkan aku pastiin di misalnya kalian punya buku gitu ya, anggapnya ini buku. Udah gitu kalian tumpuk lagi di atasnya. Kalian tumpuk lagi di atasnya. Nah, udah gitu kalian mau ngambil. Kalian mau ngepop satu buah buku dari si stack ini. Misalnya ini stack ya. Kalau kalian mau ngepop, yang kalian ambil adalah yang paling atas. Kalian delete. Nah, selanjutnya kalau mau ngepop lagi, kalian ambil yang paling atas aja. Lalu kalian delete. Gitu. Terus kalau misalkan kalian mau nge-push, gimana? Gampang. Kalian tinggal tambahin si buku itu di atasnya. Kalian tinggal copy, ya udah tambahin aja satu di atasnya gitu. Seperti ini. Udah gitu kalau mau nge-push lagi, tambahin lagi. Nah, kalau implementasinya di array gitu ya, misalnya. Kalian misalnya mau nge-push, misalnya aku bikinnya kayak gini deh. Misalnya tambah 4 tambah 6 tambah 3 gitu ya. Udah gitu di sini aku kasih min, yang berarti dia nge-pop gitu ya. Udah gitu aku tambah lagi, misalnya 5. Nah, ini aku ini aja. Nah, kalau kita bikin di sebuah array atau di ring list, itu jadinya ini 4 elemen pertamanya. Udah gitu kita push 6, kita push 3, lalu kita pop. Yang kita pop adalah yang ini. Kita delete, delete. Udah gitu kita lagi 5 di belakang. Nah, ini adalah konsep dari stack. Udah gitu aja. Anggap aja kayak kalian ngebayangin kalian mau naruh buku di laci dan juga kalian mau ambil buku. Kan dari atas ya, ngambilnya. Kalau aturannya kita mau kasih misalnya wajib dari atas ngambilnya, nggak boleh eh acak atau dari bawah. Kayak gitu. Untuk stack. Nah, contoh ilustrasi seperti ini ya, kayak push 2, udah gitu kita pop, berarti ya 2 lagi yang ke pop. Dia pakai konsepnya itu namanya last in, first out. Yang mana artinya berarti yang terakhir kali kalian masukin, itulah akan yang menjadi pertama kali keluar. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke queue. Queue ini kebalikannya dari stack. Untuk operasi pushnya sama, tetap di akhir. Cuman untuk operasi popnya, bedanya dia tuh di awal. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau nge-push angka 2 di sini. Berarti kan 4, 3, 2 jadinya. Nih, elemen barunya. Udah gitu kalian mau pop. Berarti yang hilang adalah elemen yang pertama kali kalian masukin. Yaitu sih 4 kalau berurutan. Gitu ya. Itu adalah konsep si queue. Nah, queue ini bayangin aja kayak antrian gitu ya. Kayak kalian mau ngantri beli tiket gitu ya. Misalnya mau war tiket atau mau ngapain gitu. Nah, itu kan kalian, atau antri beli makan deh. Antri ngambil sembako gitu. Itu kan kalian pasti yang pertama kali ngantri yang dapat duluan ya. Tapi kalau yang terakhir kali ngantri ya telat gitu. Bisa jadi nggak dapat gitu. Itu bakal di paling belakang dapat antriannya gitu. Paling gitu. Nah, untuk operasi push pada queue itu biasa disebutnya dengan NQ. Jadi kalau misalkan di soal kalian ketemu konsep ada kata-kata gitu, kalian bikinin operasi Q sama NQ sama DQ-nya dari eh, stack yang dibeli di soal gitu misalnya. Itu jangan bingung. NQ itu adalah push, kalau DQ itu adalah pop gitu. Kalau di queue. Tapi kalau di stack itu pasti namanya push sama pop. Bedanya itu. Beda penamaan aja, cuman artinya sama kok. Nah, sekarang kita lanjut ke priority queue. Priority queue ini apa sih? Priority queue ini adalah kayak queue sama, cuma bedanya dia itu berurutan. Jadi kayak misalnya 36 14, 36 8 14. Kalau kita mau ngasih 8, 8-nya ada di antara 6 sama 14. Jadi si array ini selalu urutan, selalu ordered gitu. Paling gitu untuk priority queue. Nah, untuk DQ-nya sama aja. Kalian DQ-nya dari awal. Berarti dari 3 dihapus, udah gitu 6, 8, 14. Nah, kalian bayangin aja, priority queue itu kayak antrian di rumah sakit. Misalnya kayak pasien gawat darurat gitu ya, ditangani lebih dulu. Atau enggak, misalnya kalian beli tiket fast track gitu ya, di wahana gitu. Itu kan kalian dapatnya priority ya. Kalian didulurin dulu, walaupun kalian ngantrinya di paling akhir gitu. Paling bayanginnya gitu sih, priority queue. Nah, untuk code-nya kayak gimana? Code-nya udah kalian pelajari tadi. Sama. Code-nya itu adalah push head, push tail. Ya, push tail sih yang dipakai. Push tail. Push tail itu buat NQ-nya. Kalau di queue biasa ya. Nih kalau di queue biasa. Push tail itu untuk NQ. Dan kalau mau DQ berarti top head. Kita lepas si headnya. Kalau untuk priority queue, juga kita udah pelajarin tadi. Tinggal di push mid sama di pop head. Gitu ya. Paling gitu aja. Kalau yang stack, berarti konsepnya push tail dan juga pop tail. Paling gitu.
Dah, ini konsep aja sebetulnya nanti bakal kalian pakai di materi selanjutnya untuk stack. Dan untuk priority queue di materi UAS harusnya nanti ada. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hash table. Nah, hash table itu pasti hash table itu merupakan struktur data yang menyimpan pasangan dan juga value, gitu ya, key value pair. Nah, dia itu memungkinkan proses random access, kayak di array biasa, dengan teknik hashing. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian masih ingat kan, waktu semester satu ya berarti? Kalau nggak salah di lab itu kalian pernah belajar namanya linear search. Masih ingat nggak sama linear search? Masih ingat? Masih ya harusnya ya. Jadi linear search itu aku refresh ulang deh. Dia tuh kayak misalnya aku punya array ya, misalnya 5, 4, 7, 2, 1, misalnya ini 3. Terus aku mau find, aku mau find satu misalnya. Kalau di linear search, kita harus cari dari awal sampai akhir. Kita harus bandingin satu-satu. Nah, kita bandingin, eh, eh, aku bandingin aja, apakah sama dengan 5 atau enggak. Enggak, berarti kita lanjut, kita next, next lagi, next lagi, next lagi. Ini mirip sama kita proses searching di list tadi. Itu sama persis. Kita pakainya konsep linear search. Nah, cuman kalau misalkan data kita udah banyak banget, udah sampai ribuan, jutaan gitu. Itu kan bakal lama banget ya pakai linear search. Sebaiknya kita pakai hash table. Hash table itu kita pakai konsep namanya hashing. Supaya kita bisa langsung ambil elemen array-nya secara langsung. Contohnya kayak misalnya di array. Kalau di array kan kita ngambilnya by index ya. Misalnya kita mau ngakses, eh misalnya akses gitu ya. Kita mau akses indeks ke 0. Ya udah kita langsung dapat 5 gitu. Kita mau akses indeks ke 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kita langsung dapat 1. Nggak perlu kita linear search dari awal lagi. Enaknya array kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan data yang kita mau simpan itu, eh, oke, let's say misalnya kita mau nyimpan nama-nama orang. Udah gitu kita mau nge-search by index. Nah, apakah kita udah yakin kalau misalkan di indeks 0 itu namanya siapa, indeks 1 namanya siapa? Apa kita tahu? Nah, biasanya kan kita kalau mau nge-search nama itu kan kita by nama ya. Misalnya aku mau nanya di sini ada apa ya? Misalnya ada nama Maria gitu misalnya, Maria. Mau nyari nama Maria. Nah, itu kan nggak mungkin aku langsung nembak indeks ya. Aku nggak tahu di indeks itu Maria atau bukan isinya. Nah, yang mau nggak mau kita harus linear search kan. Nah, cuma kalau di hash table, itu aku bisa langsung manggil Maria, tapi aku bisa langsung tahu indeksnya di indeks berapa. Nah, caranya pakai teknik namanya hashing. Nah, hashing itu adalah kita ngubah si nama tadi. Misalnya kayak di sini ada John Smith gitu ya. Ada Lisa Smith, Sandra Lee gitu ya. Kita ubah nama-nama mereka jadi indeks. Nah, jadi sebetulnya hash table itu biasa. Cuma kita indeksnya itu kita tentukan berdasarkan hash function. Hash function itu kita bebas mau nentuinnya mau kayak gimana. Cuma ada beberapa hash function yang biasa dipakai. Kenapa yang gitu? Nah, paling istilah-istilahnya ada hash function yang mana dia tuh mengubah key ya. Key itu yang nama orang tadi jadi sebuah indeks. Nah, selanjutnya ada juga bucket. Bucket itu adalah slot ya, kayak slot di dalam si laci ini. Anggap aja table itu kayak sebuah laci, table gitu ya, kayak laci gitu. Nah, itu ada indeksnya buat tabel itu bucket itu kayak slotnya gitu, tempatnya gitu. Bucket ini bisa full kalau kita pakai nantilah collision ini di mana kalau misalnya ada dua atau lebih key gitu ya. Pas kita hashing, ternyata ngasilin indeksnya sama. Misalnya John Smith nih. John Smith itu ada dua contohnya. Udah gitu aku mau nambah misalnya Lisa gitu ya. Lisa itu ada di indeks ke satu juga ternyata pas kita udah hashing. Itu kan tabrakan itu. Apakah kita bisa nyimpan misalnya anggaplah satu bucket cuma bisa nyimpan satu file, nggak bisa lebih. Apakah boleh kalau misalnya kayak gitu? Kan nggak boleh ya. Kita harus taruh dia di tempat yang lain mau nggak mau. Nah itu adalah namanya collision handling nanti. Kita bakal pelajari di ya. Nah, ini konsep collision handling. Ada dua teknik yang umumnya digunakan dalam collision handling, yaitu open addressing dan juga chaining. Nah, kita bakal bahas dulu tentang open addressing. Kalau chaining ini aku bakal singkat aja deh, nggak bakal terlalu dibahas karena dia pakai link list juga nanti. Nah, open addressing itu ada tiga, sorry. Ada namanya linear probing, quadratic probing, dan juga double hashing. Cuma double hashing ini aku lupa kayak gimana, dan dia juga nggak terlalu dimention sih harusnya. Dan yang paling penting yang linear sama quadratic. Dua ini paling sering ditanya. Paling gitu. Nah, kalau linear probing, anggaplah misalnya ya, aku balik ke Miro deh.
Nah, misalnya di sini, aku udah siapin hash table, gitu ya. Misalnya, di sini aku mau nge-insert nama, misalnya, ada siapa aja di sini nih. Misalnya Kalev deh. Aku nge-insert nama Kalev. Udah gitu ada, apa lagi nih? Misalnya Jolin gitu ya. Misalnya gitu. Udah gitu aku masukin ke hash function ya mereka, misalnya. Misalnya untuk Kalev, aku dapat indeksnya itu ada di index satu. Untuk Jolin, pas aku hash, tahunya dia menghasilkan nilai satu juga. Magically dia sama gitu. Satu sama satu. Nah, aku bisa simpan Kalev di index ke satu. Tapi Jolin nggak bisa masuk ke indeks satu. Kenapa? Karena udah dipakai sama si Kalev. Nah, kalau pakai teknik linear probing, gampang. Aku tinggal cari space lain, yaitu aku cari eh, slot selanjutnya, yaitu slot kedua, berurutan ya. Kayak research. Namanya juga linear probing ya. Probing itu kan kayak probability, probably gitu kan, kira-kira gitu ya, mungkin gitu. Mungkin aja di indeks kedua dia kosong. Ya udah kita tambahin. Nah, jadi join ini walaupun dia hashingnya indeks ke satu, tapi dia disimpan di indeks ke dua. Nah, misalnya aku tambahin satu nama lagi, misalnya di sini ada Darren. Misalnya Darren, taunya dia ngasilin indeks ke satu lagi. Misalnya setelah di hashing gitu. Nah, kalau misalkan gitu, kita bandingin dulu nih. Indeks satunya apakah ada isinya atau enggak. Ada nih taunya Kalev gitu. Ya udah, si Darren pindah ke indeks kedua. Tapi indeks kedua juga udah di occupy sama si Jorin gitu. Nah, kalau kayak gitu, kita lanjut lagi ke indeks selanjutnya. Jadi, harusnya Darren ada di indeks ketiga. Nah, paling gitu sih. Cuman kalau untuk hashing functionnya gimana, biasanya kita pakai modulus gitu ya. Nah, untuk hash table, kalian bebas ukurannya mau berapa. Tapi kalau di soal ditentuin, misalnya harus 10, ya udah. Kalian tentuin aja ukurannya ada 10 cell, 10 table, 10 baris ya, maksudnya row gitu. Nah, sekarang hashingnya gimana? Misalnya aku pakai hashing yang biasa. Aku mau pakai hashing yang biasa, aku tinggal mau duluin. Nah, jadi kalau misalnya aku mau nge-hash di Kalev gitu ya, kayak video semua dia supaya gampang. Kita tinggal cari, ini adalah ASCII table. Misalnya harusnya disediain sih kalau di soal. Atau juga. Harusnya disediain lah, nggak mungkin nggak. Kalev kita cari aja, K di mana? 107 gitu ya. Kita tinggal masukin 107. Tambahin lagi, sama karakter selanjutnya. A. A itu ada di mana nih? 97. Ditambah lagi dengan L. L itu ada di 108. Nih ya. Udah gitu ada E. E itu ada di 101 ya. Tambah lagi V. V itu ada di 118. Nah, udah nih. Kita tinggal tambahin aja kalkulator aja. 107 tambah 97 tambah 108 satu tambah 118. Oke, kita dapat indeks 531. Nah, apakah indeks 531 ini ada di dalam si indeks tabel? Nggak ada. Kita cuma punya indeks 0 sampai 9. Nah, 0 sampai 9 itu kan jumlahnya 10. Nah, supaya kita bisa muat di dalam si table itu, kita harus modulin dulu. Modul dengan 10. 10 ini size-nya ya, size dari tablenya. Jadi kalau misalkan kalian 20, modulnya 20, jangan 10 lagi. Gitu. Oke, paling gitu. Nah, ini tinggal kita modulin aja, 531 dengan 10. Masih ingat kan modulo? Itu modulo itu sifat pembagian. Jadinya dia ada di indeks ke 1. Surprisingly bener ya, di indeks ke 1 untuk. Nah, sekarang yang misalnya yang join. Aku mau kasih juga di sini. Atau nggak usah deh. Supaya nggak terlalu lama, aku langsung masuk ke code saja. Itu aku bahas dulu deh yang kuadratik biar sekalian ya. Kuadratik itu bedanya dia nggak satu-satu gini pindahnya. Dia sama sih, dia ngira-ngira juga kuadratik probing. Cuman bedanya, nah ini Darren harusnya kayak gini. Ini untuk yang linear nih, aku tambahin. PPN. Nah ini untuk yang linear probing. Sekarang aku mau lanjut ke yang kuadratik. Kita masih pakai data yang sama ya, misalnya ini. Nah, kalau di kuadratik, bedanya rumusnya gini. Berarti indeks, indeks itu indeks satu. Kan kalau linear tinggal satu plus satu plus 2 gitu ya.
plus 3, sampai seterusnya gitu ya. Kalau kuadratik, itu jadinya satu plus satu, terus di bawahnya satu plus, ini satu plus satu kuadrat gitu ya. Satu plus 2 kuadrat. Satu plus 3 kuadrat. Jadinya kayak gitu. Namanya juga kuadrat kan ya. Jadinya dipangkatin dua semuanya. Gitu. Bedanya linear sama yang kuadratik tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin satu lagi nih, Darren. Darren itu kan harusnya indeks satu juga. Nah, tapi dia nggak punya slot. Udah dipakai si Kalev. Makanya dia maju ke slot selanjutnya, yaitu Jolin. Nah, selanjutnya masih dioccupy juga. Ya udah kita tambahin satu plus 2 kuadrat. Jadinya berapa nih? 4 ya. Berarti kita main 4 dari sini. Satu, dua, tiga, empat. Dan seharusnya Darren ada di sini. Nah, paling gitu untuk yang kuadratik. Oke, kita masuk ke code-nya aja langsung supaya nggak lama. Ini ke yang linear probing ya. Linear probing dulu. Nah, paling di sini aku punya sebuah node sama kayak yang di sini. Cuma bedanya aku bikin head-nya itu ada 10 sesuai dengan size-nya. Ya, ini ada yang gitu. Udah gitu create new node juga sama aja gitu ya. Cuma bedanya nggak ada pointer-pointer ke next atau ke press gitu ya. Ini aku struct biasa sih. Cuma aku kasih pointer. Udah gitu aku pakai count untuk nge-track kita udah berapa item sih di dalam si table itu. Kenapa kita harus nge-track? Karena kalau misalkan tablenya udah penuh di dalam linear probing, di dalam probing-probing biasa ini, di dalam open addressing, kita nggak boleh tambah. Kita nggak boleh lagi tambahin item lagi. Berarti ya udah full, ya udah nggak boleh tambah lagi gitu. Nah ini untuk hashing functionnya nih tadi. Paling gini, untuk kita ambil dulu string len-nya gitu ya. Kita tambah-tambah aja. Misalnya nama indeks satu berapa, indeks dua berapa, sesuai dengan ASCII-nya gitu. Udah gitu kita modulin dengan size-nya. Paling gitu. Nah, insert kita punya tiga kondisi. Eh, ya, tiga kondisi. Dimana kalau misalnya semua laki penuh, berarti kita tinggal return aja. Nggak perlu kita apa-apain. Selanjutnya kalau misalkan ada collision. Collision kalau ada tabrakan kayak tadi misalnya. Ada nama Kalev, Jolin, sama Darren. Itu tabrakan kita masuk ke fungsi ini. Ketika sebuah get position ini nol gitu ya. Nggak nol gitu. Berarti ada isinya. Ini kan tidak sama dengan nol. Berarti ada isinya gitu ya. Berarti ya udah kita print aja collision happens ini nggak harus. Udah gitu kalau pakai linear probing kita langsung aja post sama dengan posisinya kita tambahin satu. Kita tambahin satu dari posisi awal. Position tambah satu modulo dengan itu. Nah tapi kalau di quadratic probing kita harus bikin lagi satu dua variabel. Misalnya kayak gini. Ini buat nge-track ya. Udah kita bikin lagi in apa ya? Misalnya start position gitu. Nah berarti positionnya kita yang kita ubah-ubah. Jadi di sini itu adalah start post tambah dikuadratin kan berarti ini awalnya adalah dari pokoknya kita tambahin aja i plus plus ini untuk yang kuadratik dapat kan ya logiknya. Semoga dapat ya, ini aku agak cepet deh, masih banyak materinya. Oke paling gitu. Oke kalau udah paling langsung aja coba ya. Misalnya aku mau insert ya, insert tadi namanya siapa, eh Kalev ya, insert clear. Misalnya aku mau insert lagi yang kecil semuanya. Nah aku insert lagi misalnya Maria. Udah itu aku mau insert lagi namanya Darren misalnya. Kita mau cek apakah dia collision atau enggak. Kita jalanin aja. Nggak ada collision ya, surprisingly. Hash key-nya beda semua nih, satu 2 4 6. Kita coba yang lain. Misalnya aku mau nambahin, insert, ini ada Jerome, aku tambahin Jerome. Aku mau tambahin juga nama aku. Lalu aku jalanin lagi. Nah, collision happens. Yang mana yang happens? Yang ini ya, Maria dengan Jerome. Jerome harusnya ada di indeks kedua, hash key-nya. Tuh, hash key-nya di 2. Berarti harusnya dia di indeks kedua. Cuma eh, kita pakai linear probing. Jadi dia maju satu. Jadi dia ada di indeks ketiga sekarang. Gitu ya paling. Sampai sini udah jelas kah? Atau ada pertanyaan? Kalau mau tanyain boleh.
Kita coba pakai kuadratik ya mungkin. Inti sama dengan itu gitu ya. Ini start post dengan post. Udah gitu aku tambahin di sini post sama dengan start post apa? I kuadrat. Udah gitu I plus plus. Kita jalanin lagi. Nah, collision happens ya. Sama sih karena dia cuma nambahinnya satu gitu ya. Cuma mungkin aku mau tambahin lagi di sini. Mungkin aku tambahin nama lagi. Siapa ya? Mungkin Matthew gitu ya. Aku jalanin lagi. Nah, di sini menarik nih. Matthew itu dari indeks ke 2. Nah, tapi pertanyaannya ya, waktu kita pertama kali lakukan kuadratik ya, ini kan kuadratik ya. Kita akan maju ke indeks ketiga satu. Udah gitu, habis 1/2, 2/2. 2/2 itu 4. Kita maju 4 slot. 1, 2, 3, 4. Harusnya ada di... Yang ini salah nih. Bentar, bentar. Hmm, hmm, hmm. Bentar, bentar. 1, 2, 3, 4. Nah iya bener ya. Harusnya kan di sini. Tapi di Darren juga ada isinya nih. Di slot ke-6 ada isinya. Makanya kita majuin lagi. Jadinya 3/3. 9. Ya udah 3/3. Ya kita tinggal maju aja 9 kali gitu ke bawah. Udah itu kalau misalnya nyampe ke 9. Balik lagi ke 0. Gitu. Paling gitu sih. Untuk si kuadratik ini. Harusnya gitu aja. Bukan balik lagi ke 0 sih. Lebih tepatnya kita... apa ya namanya? Kita modulin lagi gitu. Karena dia udah nyampe ke 10. Kalau misalnya kita jadiin dia 13 kan out of ini ya, out of index ya, out of bound. Paling gitu sih untuk yang kuadratik. Oke, paling untuk yang selanjutnya aku mau jelasin yang chaining. Masuk ke PPT lagi ya. Chaining itu menggunakan link list ya untuk menyimpan beberapa elemen di satu indeks yang sama. Jadi beda aturan kalau untuk chaining itu kita boleh nyimpan beberapa value di indeks yang sama. Jadi contohnya gini. Nah, ini nggak aku hapus deh. Aku bikin lagi aja di bawahnya untuk yang chaining. Ini chaining. Nah, untuk yang chaining, kita pakai link list. Jadi kalau misalnya ibaratkan kita masukin yang sama ya. Misalnya mereka anggap aja ada di indeks yang gitu. Misalnya gitu. Aduh, bentar, bentar. Misalnya gini, aku mau masukin Kalev. Ya udah indeks ke satu, nggak ada isinya, aman. Sekarang Jolin juga. Jolin misalnya ada di indeks ke satu juga. Pas setelah di hash. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita tinggal bikin aja ke samping. Link list baru. Note baru maksudnya. Kita tinggal bikin Jolin. Nah, Jolin ini tetap ada di indeks ke satu, bukan di dua. Indeks ke satu ini bisa nyimpan unlimited ini nama itu. Sekarang aku masukin Darren. Apa yang ada di indeks kedua? Enggak, di satu juga kan. Makanya kita bikin lagi aja satu lagi di sini. Darren. Ini untuk yang chaining. Ya. Tapi tetap kita define ya untuk size-nya 10 gitu. Kenapa kita butuh define size-nya? Kenapa kita nggak define size-nya unlimited juga? Karena namanya hash table tuh ada batasnya ya. Dia harusnya static gitu ya, bukan dinamis gitu. Cuma kalau misalnya kita pakai konsep chaining, dia jadinya unlimited space-nya. Nggak ada batas count-nya. Mau kita nyimpan ribuan data dalam 10 slot juga bisa. Cuma dia bakal jadinya nge-chain ke terus. Lalu, apa sih kelemahannya dari chaining? Kelemahannya juga sama. Kita butuh searching-nya, kita butuh proses agak lama. Kalau misalkan data kita udah banyak banget. Nah, kalau yang linear probing, dia tuh enaknya udah ada batas slotnya, ada 10. Jadi, worst case-nya kita juga cuma nyari 10 aja gitu, linearnya 10 baris worst case-nya. Nggak akan sampai ribuan baris kayak ini. Paling gitu sih untuk chaining sama linear probing sama quadratic ya, addressing sorry. Chaining ini bisa disebut juga dengan close addressing sih, karena dia cuma main di satu indeks saja. Dia ke samping-samping-samping terus sih. Bedanya gitu. Nah, sekarang kita masuk aja ke materi selanjutnya, yaitu tree. Nah, tree ini pasti, nah kita perlu tahu juga ya, tree merupakan sebuah struktur data yang sifatnya itu nggak linear. Dia itu nyimpan datanya dalam bentuk tree, dalam bentuk node, dan juga child node, children gitu ya, dan juga eh, bawah-bawahnya lagi masih ada namanya leaf, dan juga atasnya itu paling atasnya namanya root, bukan head gitu. Nah, paling untuk terminologinya ada beberapa sih untuk istilah-istilahnya. Pada degree ya, degree harusnya kalian udah pelajarin juga waktu lagi belajar
Madiscrete ya dulu ya. Belajar tri juga kan ya dulu sempat. Nah, degree itu ya udah berarti yang maksimumnya dari si tri ini berapa? Tiga gitu. Kalau kita ditanya degree dari C, biasanya ditanyanya degree dari suatu node sih. Berarti kalau misalkan degree dari C, kita sebut aja dua. Karena ini punya dua anak gitu, F dan G gitu. Dan untuk height-nya itu tiga. Ini ya, ada tiga level. Berarti tiga. Dan untuk P dari C, itu A. Kenapa? Karena C ini anaknya dari A. Children dari A, itu ada B, C, D. Dia punya tiga degree gini. B, C, sama D. Untuk sibling dari F, itu berarti saudaranya, yaitu si G. Kayak dia punya orang tua yang sama gitu, berarti sibling tuh. Kalau ancestor, ancestor dari F, berarti buyut-buyutnya. Kita sebutin dua-duanya. Berarti si A sama C. Kalau misalkan di atasnya ada satu lagi, misalnya ada Z gitu ya. Terus dia ngehubung sama A, berarti ya ancestor dari F, Z, A sama C gitu. Untuk descendant, itu adalah cucu-cucunya, berarti penerusnya gitu. Berarti adalah F sama G, kalau dari C. Sekarang aku mau nanya, kalau descendantnya dari A itu apa? Ada yang bisa jawab gak? Kalau aku tunggu deh. Descendantnya dari A, tuh ada yang tahu nggak? Ya, bener ya. Tinggal mungkin aja yang bawah-bawahnya. Berarti B, E, C, F, G, D. Tuh, bener. Thank you, thank you. Oke, aku lanjut aja ke binary search tree. Nah, tadi kan tree. Tree itu bisa boleh punya anaknya banyak, bebas. Mau ada 10, mau 20, 100. Bebas ya kalau tree. Tapi kalau binary search tree, tahu kan yang binary? Itu cuma satu sama nol, angka binary. Dan itu berarti kita cuma boleh punya antara satu anak atau enggak dua anak gitu. Paling gitu. Maksimal dua children. Atau enggak punya anak sama sekali juga. It's okay, nggak masalah. Nah, paling di sini ada beberapa terms lagi yang harus kalian hafalin. Nah, jadi node paling atas itu adalah si rootnya. Nah, biasanya kalau value-nya dalamnya kita sebut sebagai key. Kayak tadi aja, kayak waktu lagi hash table. Gitu ya. Nah, udah gitu, eh ini paling nggak penting sih. Cuman edge yang menghubungkan ini, kayak guys yang menghubungkan antara parent dengan children itu disebut dengan edge. Dan paling udah sih, ini adalah sibling seperti tadi sama. Dan node paling bawah itu namanya leaf node ya. Nah, paling gitu. Dan ini adalah ketinggiannya. Paling gitu. Nah, di binary search tree juga ada proses insertion dan deletion, push dan pop gitu. Atau nama lain. Nah, aturan insertion gampang. Harusnya kalian semua udah bisa sih kalau kalian merhatiin di kelas. Ini cuman kayak gini aja. Misalnya kalian, aku mau bikin, oke lah, aku bikin di sini aja supaya cepat ya. Aku udah nyiapin tadi. Misalnya aku mau tambahin not 9, aku mau insert 9. Aku bikin 9. Nah, sekarang aku mau insert 6 di 9 ini. Ya udah, aku tinggal tambahin ke bawahnya 6 gitu. Aku tambahin di kirinya. Kenapa di kiri? Karena 6 lebih kecil daripada si 9 gitu ya. Kalau lebih besar, berarti aku mau tambahinnya di kanan. Anak kanan ya berarti. Nah, sekarang 12. 12 aku mau tambahin di sini. 9, 6, 12-nya di kanan. Karena 12 lebih besar daripada 9. Nah, selanjutnya ada 10. 10 ini aku mau tambahin juga. Gimana caranya? Aku bandingin satu. 9 sama 10, gedean yang mana? 10. Berarti 10 masuk ke kanan. Di kanan ternyata ada not lagi, 12. 12 ini, kirinya itu ada 10. Maksudnya 12 ini kita bandingin lagi sama si 10, sorry ya. Nah, 12 ini kita bandingin sama 10. Lebih besar yang mana? Besar yang 12. Berarti 10 tadi, input kita, masukin ke kiri. Pokoknya kalau misalkan not yang kita mau masukin itu lebih kecil daripada not yang sudah kita telusurin, berarti kita masukinnya ke kiri. Tapi kalau lebih besar, ini ke kanan. Udah, as simple as that. Kalau yang insertion dari BST. Nah, ini plus 17 juga sama, berarti kita masukin ke sini. Bandingin sama 9, bandingin sama 12. 17 lebih besar daripada 12, berarti masuk ke kanan. Plus 2 juga sama, 9, 6, lebih kecil daripada 9, lebih kecil daripada 6, berarti masuk ke kirinya 6. Ini juga sama, 11. Dari 9 kita bandingin, 12 juga lebih kecil daripada 12, tapi lebih besar daripada si 10. Berarti kita masuk ke kanannya si 10. Oke, sekarang kita mau delete. Nah, yang delete ini nih yang banyak aturannya nih.
Kita back to PPT ya. Nah, untuk delete, kita perlu tahu dua buah terminologi lagi, yaitu predecessor dan juga successor. Nah, jadi predecessor itu apa? Predecessor itu, ya udah kalian tinggal, kalau predecessor, kalian tinggal ke kiri satu dari not awal. Udah gitu kalian ke kanan terus sampai nemu nol. Nah, kalau kita lihat di sini, dari 33 kita maju ke kiri satu dapat 25. Lalu kalau kita ke kanan terus udah nggak ada. Ya udah berarti predecessor yaitu 25. Nah, sebaliknya kalau successor, balikannya predecessor. Berarti kita ambil yang kanan satu, ke kanan satu ya, ingat ya, ke kanan satu langkah. Udah gitu kita ke kiri sampai nemu nol. Berarti 34 gitu. Dari 40 kita ke kiri terus sampai dapat 34. Kan 34 udah gak punya kiri lagi ya, berarti udah stop di 34. Oke, sampai sini paham? Kalau mungkin aku mau ngetes kepahaman kalian ya. Aku mau nanya, coba dong sebutin eh suksesornya dari Note 2. Kira-kira apa? Suksesor dari Note 2 ini. Ada yang bisa jawab gak? 7. Iya, betul ya. Kena tahu. Nice. 7 ya. Karena kita ke kanan satu, tiga, udah gitu kita ke kiri terus. Sampai ketemu angka 7. Gitu. Sampai ketemu nol kirinya. Ya, paling gitu untuk predecessor dan successor. Nah, buat apa kita tahu predecessor sama successor? Kita butuh buat duration. Nah, di sini ada tiga buah kondisi. Kalau misalnya note yang kita ingin delete, ini bisa aku coret ya. Kalau note yang kita ingin delete merupakan list note, kita boleh langsung delete aja. Contoh, kita mau delete 13. 13 itu kan nggak punya anak lagi ya. Kalau note yang nggak punya anak, kita sebagai leaf, daun gitu ya. Kita nggak punya batang lagi. Ya udah kita tinggal delete, aman. Nah, aturan kedua, jika note yang ingin di delete mempunyai satu anak. Misalnya, contoh ya, let's say si satu ini. Dia punya satu anak kan, punya anaknya nol. Nah, pindahkan value yang ada di note anaknya. Satu ini jadi nol sekarang. Udah gitu kita delete note anaknya. Kita save to delete gitu. Nah, selanjutnya, jika note yang ingin di delete mempunyai dua anak, berarti anggap aja let's say dua ya, misalnya kita punya dua. Misalnya kita di sini kita mau nge-delete si dua ini. Maka kita cari predecessor atau enggak suksesornya. Jadi salah satu. Kalau misalnya kalian mau pakai kubu yang predecessor, ya udah kalian predecessor terus sampai selesai. Nggak boleh kalian di iteration pertama kalian pakai predecessor, di iteration kedua kalian pakai successor. Nggak boleh ya. Kalian harus konsisten. Kalau mau predecessor terus ya predecessor terus. Kalau mau successor terus ya successor terus. Kalian nggak boleh pelin-pelan gitu. Nah, hasilnya juga bakal beda sih untuk predecessor dan successor ini. Dan biasanya dosen punya dua kunci jawaban, jadi kalian aman aja. Boleh pilih salah satu. Cuma kalau di soal disuruhnya predecessor ya ikutin ya. Tapi kalau di successor ya ikutin juga. Ingat aja predecessor itu di kiri berarti. Kalau successor ya berarti yang udah sukses itu di kanan gitu berarti. Yang udah one step ahead gitu. Anggap aja kayak gitu kalau mau gampang. Nah, caranya kalian cari dulu predecessor dari Note 2. Misalnya aku mau pakai successor deh supaya lebih ngepresentasiin. Tadi udah disebutin sama Owen kalau suksesornya Note 2 ini adalah 7. Berarti kita tinggal tukar aja. Aduh, misalnya 2 ini kita ubah jadi 7. Udah gitu, 7 ini udah nggak ada nilainya. Ya udah, kita tinggal delete. Berarti gitu ya. Tinggal gitu aja kalau mau relation. Gampang. Cuma tiga itu sih aturan. Kalian perlu ingat ya, itu dihafalin aja. Contohnya di sini deh. Di sini aku mau kasih min 9 gitu ya. Misalnya aku mau delete 9. Aku mau delete note yang paling awal ini, yang rootnya. Oke, misalnya gini. Sama. Oke, ada yang mau ditanyain? Tuh apa naik mau nanya atau kepencet? Steven, pencet ya? Oke, Enggak. oke, oke. Aman-aman. Kita mau delete note 9. Kita cari, misalnya di sini aku mau pakai teknik successor aja deh, kayak yang aku udah Udah. contohin tadi. Ya. Aku mute ya, sorry. Sekarang aku mau eh, suksesornya. Berarti suksesor dari Node 9 itu adalah si Node 10. Ya kan? Kita ke kiri satu, udah gitu kita ke kanan terus. Kita ke kanan satu, kita ke kiri terus setelahnya. Sampai kita ketemu nol. Berarti 10 mentoknya. Gitu.
Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita tukar. Maksudnya kita assign si 09 ini jadi angka 10. Jadi value-nya si not 10 tadi. Udah gitu, kita tinggal hapus aja si 10 ini. Kita delete. Lalu 11-nya juga naik berarti ikutan ya. 11 naik ke sini berarti sekarang. Itu kita tinggal pakai yang setelahnya aja sih. Gitu. Nggak perlu pusing. Sekarang kita mau delete yang 12. Contohnya. 12 ini punya dua. Punya 11 sama 17. Nah, caranya adalah, mungkin aku sambil contohin ulang nih. Kita mau delete yang 12 deh. Nah, kita ambil suksesornya, yaitu si 17. 17, kita berarti kan ke kanan satu, udah itu ke kiri terus. Nggak ada lagi berarti 17. 17, kita value-nya, kita pindahkan ke 12. Oke, gini. Udah gitu, ya udah. Kita hapus aja. Nah, kalau kita lihat, dia masih bener kan? Kalau misalnya kalian mau ngecek nih, BST kalian udah bener belum di ratio-nya? Kalian tinggal cek aja dari awal. Kalian validasi dari awal, misalkan 10, bener gak kiri kanannya lebih, kirinya lebih kecil, kanannya lebih besar gitu, bener kan? Nah, lebih kecil, 17 lebih besar. Itu di 17, kirinya lebih kecil kan 11, bener. Ya udah, yang artinya BST kalian udah bener gitu. Biasanya gitu sih. Cuma kalau mau validasi ulang gitu ya, kayak misalnya orangnya parno gitu, ya ulang dari awal sih, kalau kata aku. Paling gitu. Oke deh, untuk deletion, insertion, ada yang mau ditanyain? Kalau searching sama, mirip sama insertion. Cuma dia tinggal banding-bandingin aja sih. Kalau insertion tinggal apakah dia sama dengan atau enggak gitu. Terus kalau misalkan udah nyampe nol, berarti nggak ditemuin gitu. Ya gue di sini nunjukin kodenya bentar deh. Nah ini. Ini untuk yang BST. Misalnya kita punya struct ya. Struct isinya itu ada data. Anggap aja cuma satu datanya. Udah gitu, pointernya bukan next atau prev. Tapi kita ubah jadi left dan right. Kalau di tree. Nah, sama untuk create new node juga sama. Left sama dengan nol, right juga sama dengan nol di awalnya. Lalu kita insert. Insertion, berarti kita tinggal lakukan begini ya. Pasti kalian udah belajar rekursi kan di fungsi waktu semester 1. Harusnya kalau misalnya kalian udah mantep ya di recursionnya, itu kalian baca codingan ini bakal ngerti. Kalau kalian telusurin satu-satu gitu. Tapi kalau misalkan yang belum mantap ya recursionnya ya, coba dimantepin dulu, baru kalian pelajarin codingannya. Takutnya kalau misalnya kalian suka codingan, ntar pusing sendiri. Paling gitu sih. Untuk recursion harus mantap dulu lah. Kalau enggak, bakal agak suram ke belakang. Paling gitu. Kita validasi dulu nih, kalau misalkan rootnya nol atau enggak. Root ini ya berarti tree-nya ya, si root tree-nya. Nah, kalau misalkan enggak, kalau misalkan kita ya udah insert biasa kayak linguist tadi. Kita cuma not aja langsung. Tapi kalau misalkan enggak nol, kita banding-bandingin nih, apakah root punya data lebih besar daripada value. Ini kalau aku bikin di Miro mungkin sambil dicontohin. Let's say kita mau insert 2 misalnya. Insert misalnya 9 nih. Ya udah, kita masuk ke block code yang ini. Tapi kalau misalkan kita mau insert lagi, misalnya 4 ya. Karena kan harusnya di kiri ya. Nah, kita masuk ke code yang 3 berarti. Jika root punya data, sorry. Yang ini ya. Jika root punya data, berarti yang 9 ini. Data si 9 lebih besar pada value yang baru kita masukin. Berarti kita masukinnya ke root punya left. Nah, seperti kalian lihat dari sini ya. Root punya left sama dengan insert root punya left value. Nah, ini kalau kalian lakukan rekursi sampai beres, kalian akan masuk ke block code yang ini harusnya. Nah, ini tinggal di return aja. Ini pasti kepanggil terus nih. Nah, kan kalian masukin nih, kalian passing value-nya itu insert root punya left. Berarti kalian masukinnya yang left-nya si 9. Sedangkan left-nya 9 itu initially dia masih nol. Ini gini harusnya. Nah, kalau dia udah ketemu nol, misalnya nol ya, berarti rootnya nol kan sekarang. Berarti rootnya sama dengan nol. Dan kita ada di posisi nol yang ini sekarang. Nah, kalau udah kayak gitu ya tinggal di return, berarti create new. Berarti root punya left, 9 punya left, sama dengan si
new node ini 4 gitu. Mungkin cara baca rekursi sederhananya gitu ya. Cuma kalau kalian mau explore lagi, silakan. Nggak akan aku coba satu-satu karena akan lama. Kalau misalkan aku bacain satu-satu rekursinya. Ini untuk yang nggak aku hapus deh, aku biarin aja. Nah, paling aku masuk ke code lagi. Nah, untuk pembacaan T itu ada dua macam di sini. Ada yang namanya DFS dan juga breadth first search. Breadth first search itu adalah kayak gini, kita urutan ya, ke kiri dulu, ke atas lagi, atau ke kanan. Dalam DFS juga ada tiga macam, ada pre-order, in-order, dan post-order. Nah, mungkin aku masuk ke sini aja langsung. Nah, kalau pre-order, itu satu bagian dari DFS ya. Kita ingat aja, setiap kali kita mengunjungi sebuah node, kita langsung dicatat ke output urutan. Anggap aja ini sebuah stack ya. Nah, caranya gini, mungkin aku hapus dulu aja nih. Ini aku hapus urutan, supaya sambil sama-sama aja. Nah, paling gini. Oke, kita mau mulai dulu dari pre-order. Misalnya pre-order, kita ingat ya, pre-order itu aturannya, setiap kali kita mengunjungi node, kita langsung dicatat ke output urutan. Nah, kali kita mengunjungi node, kita harus mulai dari rootnya terlebih dahulu. Di A ini berarti. Mulai dari root ya, ingat ya. Dari root, terus kita bebas. Mau ke kiri dulu, mau ke kanan dulu, terserah kalian. Cuma kalau aku sih, biasanya ke kiri dulu. Tapi kalau misalnya kalian buka kanan dulu ya konsisten ya. Jangan sampai tuker-tuker kayak tadi. Gitu paling. Misalnya aku mau coba yang pre-order ke kiri. Berarti aku mulai dari A. Aku visit node A ini. Nah, A ini udah ke visit. Aduh, bentar, bentar. Nih, suka gini minum. Oke, misalnya kita mau visit A. Udah gitu, eh, kita mau lanjut deh. Kita kan ke kiri dulu. Berarti kita visit yang B sekarang. Coba aja ke kiri terus dulu ya. Ke B. Kita langsung catat si B-nya. Udah gitu, kita lanjut lagi ke kiri lagi. Pokoknya kiri terus sampai nemu nol. Ingat ya, kita nemu D. Kita catat ke output. Nah, dari D ini, karena kita kirinya udah nol, maka kita cek apakah D ini punya kanan atau enggak. Ternyata D ini nggak punya kanan. Ya udah, berarti kita balik lagi ke D, kita balik lagi ke atasnya. Kita backtrack ke B. Nah, dari B ini kita eh, cek apakah B ini apa namanya punya not kanan atau enggak. Punya kan? Kita nggak perlu lagi ngecek not kiri karena kita udah visit. Not kanan itu yaitu E. Berarti kita visit E ini. Masuk ke output. Nih ya. Udah gitu kita sekarang balik lagi. Karena E ini nggak punya anak. Balik lagi ke B. Dia udah visit dua anaknya. Sekarang kita balik lagi ke A. Nah, di A ini kita cek apakah A ini udah mengunjungi kanan atau belum. Belum ya. Dan kita cek apakah A ini punya not kanan atau enggak. Punya child kanan ya. Punya C sama punya F. Berarti kita ke kanan sekarang. Nah, kita C. Ini ya. Berarti kita catat di output. Nah, setelah ke C, sebelum ke F, kita cek dulu apakah C punya kiri atau enggak. Karena tadi kan kita urutannya, kita cek kiri, lalu kita cek kanan. Udah, dua itu aja paling. Nah, dari C ini kita cek not kirinya, apakah ada atau enggak. Dia nol ya. Makanya kita langsung balik lagi C. Nah, udah, dari C kita baru cek kanannya. Apakah punya? Punya. Di F. F kita kunjungi, kita langsung catat. Dari F kita lihat lagi, punya kiri, punya kanan? Enggak. Ya udah balik ke C. C udah dikunjungi semua, balik lagi ke A. Ya udah selesai, finish. Itu adalah algoritma dari pre-order. Sekarang, tanya untuk yang in order. Ya, in order sama pre-order sama post-order itu mirip banget sebetulnya. Bedanya kalau in order, beda aturan pencetannya aja. Oke, oke. Nah, untuk in order, itu misalnya kita harus mengunjungi kiri terus sampai nemu eh, mentok, gak ada lagi. Nah, misalnya di sini, aku mengunjungi kiri lagi, kayak tadi. Ini aku kunjungi ya. Tapi nggak aku catat dulu, karena ini belum dikunjungi kirinya. Nah, waktu kita kunjungi kirinya, kita harus catat sampai dia mentok dulu. Baru kita catat. Nah, di B ini masih punya anak kiri lagi, yaitu si D. Ya udah kita catat D. Nah, D ini karena dia nggak punya dua anak lagi, nggak punya kiri maksudnya, ya. Nggak punya kiri, kita catat D. Tapi
dia nggak punya kanan juga. Makanya kita lanjut ke nol sebelumnya, yaitu B. D ini udah kita telusurin berarti. Nah, si B ini eh, dia punya anak kanan. Tapi sebelum kita telusurin kanannya, kita catat dulu. Barulah kita telusurin anak kanannya. Yaitu si E. Karena E ini nggak punya kiri, nggak punya kanan. Makanya kita telusurin. Kita langsung catat di output. Lalu kita balik lagi ke nol sebelumnya, ke A lagi. Nah, kita cek apakah A udah mengunjungi node kirinya. Udah kan tadi? Ya udah, kita catat di output. Nah, sekarang cek ke kanan. Apakah cek punya kiri punya atau enggak? Nggak punya. Ya udah, anggap aja kita udah mengunjungi kirinya berarti kita udah cek dia emang nggak ada gitu. Berarti kita catat ke output. Nah, habis kita catat, barulah kita ke F. F ini nggak punya dua anak, berarti ya udah catat aja. Baru kita balik lagi ke A. Kalau yang post order itu sama, cuma bedanya urutannya tetap sama. Cuman kalau post order itu kita kunjungi kiri kanan, baru kita catat di output. Jadi kayak misalnya ini aku langsung aja ya biar cepet ya. Dari A ke B ke D. Udah gitu D nggak punya anak, kiri kanan dicek udah, baru kita catat. Udah gitu kita balik ke B. B kanannya belum dikunjungi, kita nggak catat dulu. E dulu nih berarti. Sekarang ke E. E itu nggak punya kiri nggak punya kanan. Berarti ya udah kita catat aja langsung. Sekarang kita balik lagi ke B. B itu udah mengunjungi kiri sama kanannya. Berarti kita catat ke output. Nah, sekarang kita balik lagi ke A. Nah, tapi tunggu dulu. Di A ini kita belum mengunjungi kiri. Kita belum mengunjungi si kanannya. Kita kunjungi dulu kanannya. Ke C, udah kita punya anak kiri, berarti ke F. F ini nggak punya anak siapa-siapa, berarti kiri kanannya udah dikunjungin. Kita langsung catat ke output. Nah, balik lagi ke C. C kita cek apakah udah kiri kanannya dikunjungi. Udah kan tadi. Udah kita cek dulu aja. Makanya kita tulis ke output. Baru kita ke A terakhirnya. Jadi kalau di post order, ingatnya, udah pasti si rootnya itu di paling terakhir. Sedangkan kalau di pre-order, rootnya paling awal. Gitu ya. Beda urutan aja sih sebetulnya. Kalau di code pun juga gampang banget. Ini ya, in order. Ini yang pre-order. Pre-order dulu ya. Kalau pre-order dulu, berarti kita langsung print di awal. Baru kita cek kiri kanan nih. Ini kita cek root punya left, root punya right, kita rekursi lagi. Nah, kalau yang in order, berarti kita cek kiri, lalu kita print di tengah-tengah. Lalu kita cek kanan, gitu. Kalau yang post order, berarti kita cek kiri, cek kanan, baru kita print. Oke, itu aja sih kalau untuk yang DFS. Ini kalau pakai stack, bisa kalian baca-baca sendiri lah ya. Ini udah aku tulisin juga untuk rules-nya. Kalian boleh baca sendiri hero-nya supaya nggak spek buru ya waktunya. Sekarang kita masuk ke BFS, Breadth First Search. Biasanya disebut juga dengan level order. Kalau misalkan di soal, coba kalian urutin dengan menggunakan level order. Jangan bingung ya, karena level order itu sama aja dengan Breadth First Search. Kenapa disebutnya level order? Tadi ingat kan, tiap tree pasti punya ordernya masing-masing. Kayak untuk headnya, berarti ini level satu, ini level satu gitu ya. Ini level 2, ini level 3. Nah, kita bacanya sesuai dengan urutan si levelnya. Berarti kita baca dulu dari A, dari level pertama, kita tuntasin sampai ke kiri ke kanan. Udah gitu. Baru kita lanjut ke level 2. Berarti BC, udah gitu level 3 DEF gitu. Ini kayak kalian lagi baca teks paragraf atau kalian baca buku. Kan dari kiri ke kanan, udah gitu baru balik, lanjut ke baris selanjutnya, baru baris ke selanjutnya juga. Nah, BFS ini gampang banget. Kalian tinggal kayak baca biasa aja, udah gitu. Tinggal baca per levelnya. Kecuali kalau yang bikin tree-nya acak-acakan ya, misalnya ini tingginya nggak, misalnya kayak misalnya di sini A, udah gitu di sini B, C-nya di sini tahunya. Terus di sini ada D, ada E. Ini misalnya F. Ini agak effort bacanya. Cuman harusnya nggak sih. Di ujian itu pasti rapi. Oke, paling untuk PFS sampai situ aja. Kita masuk ke materi yang terakhir. Itu expression tree, belum dulu ya. Kita masuk ke ini dulu. Yang postfix, infix, sama prefix. Pasti kalian diajarin juga kan? Ini bang ya. Ini aku lupa ini apa. Cuma kayaknya di dua. Wait, oh ya, sini dua. Iya betul. Oke, paling kalau yang untuk aturan dari infix to postfix itu ya. Nah, sebenarnya aku masuk dulu deh ke teorinya. Maksudnya, Ma,
Ya, kenapa? Sorry, sorry mengganggu. Saya Ya, mau nanya, nanti recordingnya akan dikasih, bakal akan dikasih dikasih kok nanti. berguna. Bakal ada sih harusnya. Ya, Dan nanti Mironya untuk PPT juga bakal dibagiin harusnya. Aman. oke Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Ya udah, paling di sini masuk ke teori yang pertama ya, yaitu ada infix itu prefix, yang kedua ada infix itu postfix. Nah, dalam ujian pasti kalian ditanyanya antara satu ini, nggak mungkin yang lain, antara infix to prefix atau infix to postfix. Kalian nggak mungkin ditanya dari prefix ke infix, nggak mungkin ya. Jadi antara dua ini aja. Nah, infix itu merupakan operasi matematika yang biasa kita jumpai. Ya, 2 kali 3, 2 tambah 3 dikali 5 tambah 2 misalnya gini. Ini infix. Tapi kalau infix ini kan kalau kita bacanya gampang ya. Kita kayak ya udah, kita udah biasa baca, berarti yang dikerjain adalah sih dalam kurung dulu 2 tambah 3 terus 5 tambah 2. Berarti 6 dikali 7 gitu kan. 5 kali 7, 35 berarti kan gitu. Tapi kalau di komputer susah bacanya. Mesin itu nggak bisa membaca seperti ini. Supaya kita memudahkan untuk komputer dalam membaca operasi ini, supaya dalam kalkulator itu gampang ngerjainnya, kita butuh convert ini ke dalam si prefix dan postfix. Jadi kalau misalkan aku pakai kalkulator ya sekarang ya, kayak gini misalnya. Terus aku kasih operasi tadi, 2 kali 3 gitu ya, terus tambah 5 tambah 2 gitu ya. Pasti di kalkulator itu akan kayak convert dulu ke prefix atau postfix, tergantung. Biasanya sih, kalau aku lebih gampang postfix sih, prefix agak harus di reverse dulu. Nah, paling algoritmanya adalah ini. Kayak kita tadi di sini ya. Untuk infix to postfix, yang ini dulu. Ini ada aku tulis di sini, nih. Langsung aja. Untuk postfix, kita scan dulu dari kiri ke kanan. Berarti, let's say aku punya infixnya ini ya, expression. Nah, kita scan dari kiri ke kanan, berarti dari 4 sampai ke 3 ini. Nah, sekarang kita bikin 3 buah kolom. Aku bikinnya di Excel aja deh supaya lebih jelas. Agak susah kalau ini. Bentar. Nah, ini aja deh. Misalnya tadi apa nih? 4 tambah 6 kali 52 bagi 3. Oke, misalnya gini. Nah, terus aku mau bikin postfixnya misalnya. Postfix ya. Nah, sebelum kita bikin, kita harus bikin 3 kolom dulu. Yaitu input tuh si scan-nya, ya, scannernya. Atau biasa disebutnya scan. Scan, text, sama output. Output stream. Nah, paling 3 ini. Nah, sekarang kita mulai dari kiri ke kanan dulu. Kita mulai dari 4 scan. Nah, sekarang kita lihat apakah si 4 ini, bentar ya, aku bikin gini dulu. Apakah si 4 ini itu operan atau bukan? Operator atau bukan? Kalau operator, kita push ke stack. Tapi kalau angka atau operan, kita langsung aja push ke output string. Jadi kita langsung aja push ke output ya, karena dia 4. Itu angka operan. Sekarang kita scan, kita ketemu plus. Eh, nah kayak gini. Udah gitu, kita cek lagi, apakah plus ini operator atau operan? Tahunya operator. Jika inputnya operator, nah ini nggak usah dilihat dulu ya. Jika inputnya operator dulu aja. Kita push ke stack. Seperti itu. Output stringnya tetap sama. Oke, paling gitu. Nah, sekarang kita masuk ke angka 6. 6 ini adalah, ya 6 ini. 6 ini adalah operan, angka. Maka dari itu, kita push ke output string. Terus kita masukin si kali selanjutnya. Nah, sekarang kita punya stacknya. Ini stacknya masih ada plus sih. Uh, Nah, nah, sekarang kita push ke stack. Tapi kita cek. Jika inputnya operator, scannya operator, dan precedence. Precedence itu maksudnya tanya gitu, degree-nya. Kalian kalau misalkan ngerjain soal matematika,
kali dulu atau penjumlahan dulu yang dikerjain? Perkalian dulu kan? Atau enggak, pangkat dulu deh. Pangkat dulu, baru perkalian, baru penjumlahan. Berarti pangkat punya precedence yang paling besar. Punya degree yang paling besar. Punya kastanya paling besar. Dikerjain terlebih dahulu. Priority-nya si pangkat dulu, baru kali, baru si plus minus. Plus minus paling kecil kastanya. Itu. Nah, paling gitu. Udah gitu, kita berarti tinggal tambahin aja nih. Eh, kali ya. Terus kita kali, kita bandingin. Jika inputnya, input berarti si kali ya. Kali lebih kecil atau sama dengan dari top elemen pada stack. Top elemennya itu masih si plus. Maka pop elemen sampai precedence lebih kecil dari top elemen stack atau stack kosong. Berarti karena kita masih lebih besar daripada plus, kan lebih besar ya. Berarti kita biarin. Aduh. Bentar. Dikasih seperti itu. Nah, berarti output stringnya masih sama. Sekarang kita scan lagi. Kita dapatkan kurung buka. Kalau kurung buka, spesial. Langsung tambahin aja ke stack. Outputnya tetap 6. Outputnya 4 sama 6. Sorry, agak uh, kritik. Ini 4, 6. Output string ini akan pernah berubah. Cuma bisa nambah tapi nggak bisa ngurang. Beda sama stack. Udah gitu, kita scan lagi dapat 5. Masuk ke output string gitu. 4, 6, 5. Nah, sekarang untuk stacknya masih sama. Gitu. Sekarang kita masuk ke minus. Minus berarti kita sekarang masukin ke dalam stack. Nah, karena ada kurung buka gini, kalau misalnya ada kurung buka gini, kita langsung aja masukin ke stack. Gitu ya, kalau misalkan si top elemennya kurung buka, tanpa kita bandingin lagi. Langsung aja minus. Bentar, ini harus di... Nah, minus. Udah gitu berarti output string tetap ya. 4. Sekarang, untuk yang selanjutnya itu ada 2. Berarti kita sama untuk stacknya, cuma kita tambahin output string. 4, 6, jadi 2. Gitu ya. Nah, paling untuk selanjutnya ada kurung tutup. Nah, ini juga sama. Berarti sekarang kita masuk kurung tutup. Nah, kalau ada kurung tutup, aturannya kita pop semua elemennya sampai ketemu kurung buka. Kalau kita pop, kita wajib nyatain di output string. Berarti 4, 6, 5, 2, minus. Kurung buka dan kurung tutupnya nggak akan masuk ke output string. Biarin aja. Gitu. Dan untuk selanjutnya ada pembagian. Sorry. Nah, untuk pembagian itu, berarti kita push lagi ke stack. Tapi kita lihat, precedence-nya sama dengan si kali. Pembagian sama perkalian itu kan sama ya. eh Degree-nya. Dikerjainnya ya pokoknya siapa dulu dikerjain gitu. Nah, kalau kayak gitu, kita pop si elemen sebelumnya, top elemen. Kita pop, lalu kita bandingin lagi. Apakah si pembagian ini sama penjumlahan lebih kecil si pembagian? Enggak ya. Pembagian itu lebih besar precedence-nya. Kalau kayak gitu, kita ya udah masukin ke output stream yang tadi. Nah, pembagiannya tetap kita masukinnya ke stack dulu ya. Oke, selanjutnya ada 3. 3 itu operan. Berarti kita langsung masukin aja ke output. 3 gitu. Udah, kalau udah, karena di stacknya masih ada isinya, makanya kita pop dari kanan ke kiri. Gitu. Berarti kita pop aja, mulai dari pembagian dulu, udah gitu baru plus. Nah, ini adalah jawaban sih POSIX. 5, 6, 5, 2. Pasti bukan 5 nih, ini 4. Nah, 4, 6, 5, 2, min, kali 3 bagi plus. Oke, cara ngerjainnya gimana? Oke, kita cek dulu ya, udah sama belum? Oke, sama ya, jawabannya berarti bener nih tadi. Nah, cara ngerjainnya gimana? Kalau mau manual, itu caranya sebenarnya sama sih manual sama stack kayak beda jauh. Kalian scan dari kiri ke kanan. Ya, aku perbesar ya. Eh, di sini kan kita ketemu nih. Nah, kita cari dulu scan dari kiri ke kanan sampai ketemu sebuah operator. Kita ketemu operator pertama itu pengurangan. Nah, kalau misalnya kita ketemu operator pertama, kita ambil dua buah angka sebelum si operator itu, yaitu si 5 dan 2. Lalu kita kurangin berarti.
kita operasikan si 52 ini. Jadinya 4, 6, 5 min 2, 3. Terus operatornya hilang. Jadi kali 3 bagi plus. Gitu. Tuh, selanjutnya kita scan lagi dari kiri ke kanan. Berarti 4, 6 kali 3 itu 18 kan. Terus dapat 3 kebagian plus. Nah, kita scan lagi habis itu. 18 bagi 3, 6. Berarti 4, 6 plus. Sekarang tinggal scan lagi. 4 plus 6 berarti. Tinggal scan dulu. Kira-kira 10. Sekarang kita mau bandingin sama kita hitung manual pakai yang biasa ini. Matematika biasa. Pakai infix. Kita tinggal hitung aja. 5 bagi 5 min 2, 3. Bagi 3, 1. Udah gitu 6 kali 1, 6. 6 kali, 6 tambah 4, 10. Sama jawabannya. Cuma kalau cara komputer ngerjain ya kayak tadi. Kayak dari kiri ke kanan sampai ketemu operator. Gitu. Oke, paling gitu sih. Nah, ini ada penjelasannya juga. Untuk postfix, masih ada prefix itu lagi. Cuman karena waktunya kayaknya nggak keburu ya. Kalian bisa baca-baca aja dari Miro aku. Eh, Pokoknya aturannya sama. Cuman bedanya itu, scan itu dari kanan. Berarti yang pertama kali dimasukin adalah si K3 seperti ini. Nih, 3. Udah gitu ke yang ini ya. Kalau mau gampang ya kalian dibalik dulu aja. Di reverse dulu, biar dari kiri ke kanan. Udah gitu masukin inputnya pembagian. Ya udah ini ya, dari kiri ke kanan. Ini, udah gitu ini. Sama sih aturannya, cuman bedanya kalau di prefix ada satu aturan yang beda, yaitu tadi yang pertama harus di reverse dulu. Yang kedua, aturannya jika input operator dan precedence lebih kecil aja, bukan sama dengan. Kalau yang tadi, yang postfix itu ada sama dengan. Kalau yang prefix lebih kecil doang dari top elemen, gitu ya. Sama jangan lupa kalau kalian udah beres ngerjain outputnya, nih ya udah dapat misalnya ini, di reverse lagi, dibalik lagi. Ya, plus 4 bagi kali 6 min 5, 2, 3. Oke, sorry ya, karena nggak keburu, aku nggak bisa bahas satu-satu untuk yang prefix. Dan untuk yang expression tree juga. Ini juga gampang sih betulnya, kalian tinggal ambil aja dari yang precedence yang paling kecil. Nanti aku bakal tambahin deh notes di Miro mungkin. Ambil yang paling kecil, udah gitu kalian taruh di atas. Kalau di sini kan yang paling kecilnya yang kali ya, karena dia nggak punya kurung. Kenapa bukannya minus? Karena minusnya dikurung, plus juga dikurung. Kurung itu punya precedence yang paling besar. Gitu. Nah, paling tinggal dibagi dua, bagi dua, bagi dua, bagi dua lagi. Ini mungkin nanti aku bakal kasih notesnya lah di Miro. Oke, mungkin gitu aja sih untuk responsi data struktur ya hari ini ya. Mungkin sorry kalau misalkan aku kecepatan atau aku banyak salah ngejelasinnya, kalian bisa koreksi aja ya, kalian koreksi secara mandiri, atau kalian baca-baca lagi aja Miro dan PPT-nya nanti. Oke, thank you. Mungkin aku bakal serahin lagi ke panitia, PMC. Oke, terima kasih buat Kenneth yang udah mau belajar pada sesi hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin ada baiknya kita open cam untuk melakukan sesi dokumentasi. Yang bisa open cam boleh open cam ya. Mungkin saya tunggu sampai jam 3 lewat 6 aja. Nah, kalau udah nggak ada yang open cam lagi, kayaknya kita langsung dokumentasi aja. Karena ini cuma satu slide, saya akan langsung mulai aja. Ini dalam satu, dua, tiga. Oke, dokumentasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke X3.